Selamat siang Ibu Firma, Bapak Joko, dan Ibu Reni. Saya Dewi Benedikto akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Moral dan Sifat Machiavellian terhadap Intensi Whistleblowing, studi kasus pada mahasiswa program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma. Latar belakang pada penelitian yang saya lakukan adalah karena adanya perubahan dan perkembangan di semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya perkembangan di bidang teknologi yang akan mempengaruhi semua orang, terkhusus mahasiswa sebagai generasi muda yang dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi ini dapat memberikan berbagai macam dampak positif, namun terdapat dampak negatif di dalamnya. Salah satunya adalah mempermudah seseorang untuk melakukan pelanggaran. Banyak orang mengetahui bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran, namun enggan untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman moral dan menunjukkan rendahnya kompetensi moral yang dimiliki oleh setiap individu. Selain pelanggaran, dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah kepribadian antisosial. Menurut Kominfo, 79% remaja di Indonesia merupakan konsumen layanan internet. Dan hal ini menyebabkan remaja tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, atau dengan kata lain, memiliki kepribadian antisosial. Kompetensi moral dan sifat Machiavellian sangat mempengaruhi intensi seseorang dalam melakukan whistleblowing. Karena dengan kompetensi moral, seseorang dapat mengidentifikasi sebuah tindakan yang salah dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Sedangkan sifat Machiavellian merupakan suatu kepribadian antisosial namun berkomitmen ideologis, sehingga ia mau untuk melaporkan suatu pelanggaran tanpa paksaan atau tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Dalam hal ini, kompetensi moral dan sifat Machiavellian sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang, terkhusus calon akuntan atau mahasiswa program studi akuntansi. Karena pada kenyataannya, akuntan seringkali dihadapkan dengan kasus-kasus pelanggaran. Dan untuk menjaga kepercayaan publik atas jasa yang diberikan, akuntan harus memiliki integritas ketika terjadi sebuah pelanggaran, yaitu dengan melakukan whistleblowing. Untuk memperoleh kompetensi moral yang tinggi dan sifat Machiavellian, seseorang perlu dibekali dengan pendidikan moral, seperti yang telah dilakukan oleh Universitas Sanata Dharma yang memberikan mata kuliah teologi atau filsafat moral untuk membekali moralitas dari mahasiswa-mahasiswanya, sehingga penelitian yang saya lakukan dilakukan di Universitas Sanata Dharma. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah kompetensi moral berpengaruh terhadap intensi whistleblowing? Dan yang kedua, apakah sifat Machiavellian berpengaruh terhadap intensi whistleblowing? Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah kompetensi moral berpengaruh terhadap intensi whistleblowing dan apakah sifat Machiavellian berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Untuk menunjang penelitian ini, peneliti melakukan kajian literatur. Yang pertama, intensi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan niatan pribadi dan dilakukan secara sengaja tanpa paksaan dari orang lain. Sedangkan whistleblowing merupakan pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tidak etis yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Untuk melakukan whistleblowing, seseorang dapat memilih dua saluran. Yang pertama, internal whistleblowing atau pelaporan kepada pihak yang berada di dalam organisasi, seperti kepada dewan direksi, pimpinan organisasi, atau komite audit. Dan yang kedua adalah external whistleblowing atau pelaporan kepada pihak yang berada di luar organisasi, seperti kepada kepolisian, KPK, atau pihak berwenang lainnya. Kompetensi moral merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk membedakan tindakan yang benar atau salah dan melakukan tindak lanjut atas pengetahuan tersebut. Kompetensi moral ini didasarkan pada teori perkembangan moral, di mana pada perkembangan moral seseorang terdapat 3 tahapan, yaitu pre-conventioning reasoning, conventioning reasoning, dan post-conventioning reasoning. Tahapan-tahapan pada perkembangan moral ini didasarkan pada orientasi seseorang dalam melakukan sebuah tindakan. Orientasi yang pertama adalah orientasi terhadap hukuman, yang kedua orientasi pada hadiah atau imbalan, yang ketiga orientasi anak baik untuk menghindari celaan dari orang lain, yang keempat orientasi pada otoritas atau kecaman dari otoritas, yang kelima orientasi pada kontrak sosial atau kesepakatan bersama di masyarakat, dan yang terakhir adalah orientasi pada prinsip etika, yaitu pemahaman logis mengenai harkat dan martabat manusia. Sedangkan sifat Machiavellian merupakan kepribadian antisosial yang tidak memperhatikan moralitas konvensional namun memiliki komitmen ideologis. Sehingga seseorang dengan sifat ini
tidak mudah terbujuk oleh orang lain, dan cenderung bertujuan ke arah yang lebih baik, menurut Riyandi pada tahun 2017. Adapun indikator untuk menilai sifat Machiavellian di dalam diri seseorang, yang pertama adalah afeksi atau kebutuhan akan pemahaman diri, yang kedua komitmen ideologis, yang ketiga sifat egois atau sifat yang mementingkan diri sendiri, yang keempat manipulatif atau perekayasaan atas suatu fakta, dan yang terakhir adalah agresif atau peluapan emosi dengan cara penyerangan kepada orang lain secara verbal maupun non-verbal. Yang berikutnya adalah jenis kelamin, di mana terdapat penelitian yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki keberanian dan mau mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Dan juga terdapat penelitian lainnya yang menyatakan bahwa perbedaan moralitas pada jenis kelamin sangat ditentukan pada masa perkembangan individu, seperti keadaan ekonomi atau terdapat trauma khusus yang dialami oleh individu tersebut. Yang berikutnya adalah nilai mata kuliah teologi atau filsafat moral, yang merupakan mata kuliah yang mempelajari watak dan kepribadian seseorang dan dapat mempengaruhi moralitas dari mahasiswa. Perumusan hipotesis. Untuk hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu kompetensi moral berpengaruh terhadap intensi whistleblowing, dan yang kedua, sifat Machiavellian berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal komparatif yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat dari variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2020 yang bertempat di program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kepada mahasiswa program studi akuntansi dengan syarat sedang atau telah menempuh mata kuliah teologi atau filsafat moral dan pengauditan forensik. Variabel independen penelitian yaitu kompetensi moral dan sifat Machiavellian, variabel dependent intensi whistleblowing, sedangkan variabel kontrol yaitu jenis kelamin dan nilai mata kuliah teologi atau filsafat moral. Data yang telah dikumpulkan diuji dan dianalisis dengan menggunakan analisis dan uji berikut. Yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran dari data penelitian. Yang kedua adalah uji instrumen penelitian untuk menilai kelayakan dari kuesioner penelitian, dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang berikutnya adalah uji asumsi klasik untuk menilai kelayakan model regresi, yang dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Uji yang terakhir dilakukan adalah uji regresi linear berganda, yang dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen penelitian. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu koefisien regresi, uji ANOVA, dan koefisien determinasi. Program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma merupakan objek pada penelitian ini. Program studi ini telah terdaftar pada Kemendikbud pada tahun 1993 dan terakreditasi B sampai dengan tahun 2020. Berikut adalah pengurus organisasi, Ketua Bapak Supardiono, Wakil Ketua Bapak Niko, dan Ketua PPA Ibu Reni. Yang berikutnya adalah analisis dan pembahasan. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi yang telah atau sedang menempuh mata kuliah teologi atau filsafat moral dan pengauditan forensik. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Sekretariat Fakultas Ekonomi, mahasiswa yang telah menempuh adalah mahasiswa angkatan 2016 dan 2017, berjumlah 109 mahasiswa. Dan data yang dapat diolah oleh peneliti sebanyak 94 kuesioner penelitian. Berikut ini adalah jumlah responden berdasarkan angkatan kuliah. Angkatan 2016 60%, angkatan 2017 sebanyak 40%. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki sebanyak 22% dan perempuan 78%. Berikut ini adalah tabel hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, min, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Berdasarkan skor ideal dan skor hasil, berikut ini adalah kategori penilaian pada setiap variabel penelitian. Untuk kompetensi moral 60,2%, sifat Machiavellian 65,6%, dan intensi whistleblowing 71,5%. Berdasarkan kategori penilaian, semua data pada penelitian ini telah berada pada kategori yang baik. Uji yang pertama dilakukan adalah uji instrumen penelitian, yaitu dengan uji validitas. Berdasarkan hasil uji statistik, kita dapat melihat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel.
yang berarti semua pernyataan pada penelitian ini telah dinyatakan valid. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Kita dapat melihat pada hasil uji statistik, nilai Chronobatch alpha pada semua variabel penelitian ini nilainya lebih besar dari 0,6, yang berarti semua pernyataan pada penelitian ini telah reliable. Yang berikutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji statistik, kita dapat melihat bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yang berarti data penelitian ini telah tersebar secara normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel hasil uji statistik, kita dapat melihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai variance inflation factor lebih kecil dari 10. Berarti, tidak terjadi korelasi yang signifikan antar variabel independen penelitian, yaitu kompetensi moral dan sifat Machiavellian. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Dapat kita lihat dalam tabel, nilai signifikasi pada setiap variabel penelitian lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang berikutnya adalah analisis regresi linear berganda. Yang pertama, uji T. Berdasarkan koefisien regresi, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Berarti, variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen penelitian. Yang berikutnya adalah uji F. Berdasarkan uji ANOVA, kita dapat melihat F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yang berarti variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara stimulan terhadap variabel dependen penelitian. Dan yang berikutnya adalah uji R dengan koefisien determinasi. Kita lihat di sini, berdasarkan hasil uji statistik, nilai R² menunjukkan angka 0,653, yang berarti 65,3% dari intensi whistleblowing dapat dijelaskan dengan kompetensi moral dan sifat Machiavellian. Dan yang terakhir adalah pengujian terhadap variabel kontrol, di mana pada uji ini kita dapat melihat bahwa nilai signifikasi pada setiap variabel kontrol nilainya lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel-variabel kontrol pada penelitian ini yaitu jenis kelamin dan nilai mata kuliah teologi atau filsafat moral tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi whistleblowing. Berdasarkan pengujian dan analisis, hipotesis pertama, kompetensi moral berpengaruh terhadap intensi whistleblowing diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Yanti, yang menyatakan bahwa kompetensi moral didasarkan pada perkembangan moral untuk membedakan tindakan yang benar atau salah dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, sehingga ketika terjadi sebuah pelanggaran, seseorang dengan kompetensi moral yang tinggi akan melakukan whistleblowing. Dan untuk hipotesis kedua, sifat Machiavellian berpengaruh terhadap intensi whistleblowing diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyandi pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa sifat Machiavellian merupakan kepribadian antisosial yang bertindak secara rasional dan memiliki komitmen ideologis, sehingga ketika terjadi sebuah pelanggaran, ia akan melaporkan pelanggaran tersebut tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Pada penelitian ini, peneliti menemukan keterbatasan, yaitu kurangnya jumlah responden pada penelitian ini, yang disebabkan karena mata kuliah pengauditan forensik bukanlah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa, sehingga jumlah kuesioner tidak begitu maksimal. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Universitas Sanata Dharma, yaitu menyediakan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dari mata kuliah teologi atau filsafat moral untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.